Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahman Evanza dari Magister Ilmu Komputer semester 1. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan Code Minecraft pada software engineering. Eh, oke, Next. Eh, Code Minecraft itu apa sih sebenarnya? Dari yang saya baca di websitenya, Code Windsurf itu adalah kembangan dari Kotium, di mana sebelumnya Kotium itu hanya auto completion, tapi untuk saat ini Kotium Insurf itu sudah menjadi sebuah flow dalam pengembangan code. Jadi artinya dia membantu dalam pembuatan code. Langsung saya di sini akan mempresentasikan bagaimana menggunakan Kotium Insurf. Di sini Kotium Insurf itu sudah terintegrasi dengan Visual Studio Code. Di sini ada plugin ya. Oke, Windsurf namanya Windsurf plugin AI coding autocomplete and chat. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur. Di fitur yang di sini dijelasin tuh ada misalkan ada uh, auto completion atau ada bisa tanya jawab langsung di sini nih. Ini contohnya seperti ini. Langsung aja saya jelasin ya. Langsung saya coba gunain. Di sini ada codingan yang sebelumnya saya mau coba untuk menggunakan. Sini, oke, saya coba dulu. Di sini contoh lah ya. Saya mau ngebuat dengan sih ada fetch unit district. Nah, di sini saya mau misalkan subdistrik. Jadi tuh kenapa dia bisa nembak nih? Saya buat ini karena ini namanya dia tuh udah ngebaca habit habit codingan. Dia tuh jadi tahu kita tuh kalau misalkan biasanya unit distrik, nah itu ngebaca jadi subdistrik karena sebelumnya saya sudah ada ngoding seperti itu ketika saya sudah ngoding distrik akan subdistrik begitu juga yang lainnya. Nah di sini kurang lebih saya tinggal tap sih. Di sini kan ada accept, tap atau coba lihat yang lain. Nih ada unit city, ada unit block dan lain-lain dan lain-lain. Tapi ini nggak sempurna ya, maksudnya nggak 100% dia benar. Jadi kita harus baca lagi. Di sini kita coba aja langsung tap. Nah, oh si error nih. Biasanya codingan itu nggak langsung lengkap. Nah, dia bisa langsung ngasih rekomendasi lagi seperti ini. Lalu seperti ini dan sampai catch-nya. Nah, kenapa dia bisa ngebaca itu? Karena ini ada behavior atau habit. Di atasnya juga kan seperti ini ya. Ada try, ada catch, lalu ada toss Android dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi ya masih banyak kesalahan karena dia tuh ngebaca habit. Bisa aja salah kan karena sebenarnya kita tuh belum buat ini ya. Jadi di sini dia minta tuh untuk unit district respon. Bisa aja kita bikin lagi di sini. Dia juga bisa ngebaca tuh. Langsung tap aja. Nah, oke di save. Lalu kita bisa contoh. Kita contoh aja ya. Nah, kenapa nggak ke langsung benar? Karena dia tuh nggak langsung import. That's why kita harus import manual. Sub sub respon. Bentar. Sub distrib kita respon. Kelemahannya mungkin di situ ya, nggak langsung semuanya. Lalu ada servisnya, servis juga masih error karena nggak ada servisnya. Lalu untuk kelebihannya, contoh lah di sini nih. Di sini tuh ada explain-nya juga. Kenapa dia error? Kita bisa bikin di sini. Kita klik, lalu dia ngejelasin nih, kenapa nggak ada? Karena dia nggak nemu namanya fetch unit subject district service. Lalu dia nanya, mungkin kamu maksudnya ini, seperti itu kurang lebih. Lalu dia juga ngasih contoh. Mungkin karena dia nggak nemu, dia tuh ngasih contoh, ini buat servisnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lalu untuk diimport. Nah, dia juga bisa kayak gini. eh buatkan create service for that code. Dia bisa code situ, minta buat dia bikinin servisnya. Nah, karena yang saya bilang tadi, dia tuh bisa ngebaca behavior code saya. Jadi dia bisa tuh ngebuat kayak gini. Nah, walaupun nggak sepenuhnya benar, tapi ini udah sangat ngebantu untuk sehari-hari dalam ngecode atau codingan. Contoh, ini kan sudah bisa ya, udah jadi. Tinggal di copy,
Nah ini dibikin ini aja dulu. Nah udah jadi. Nah ini tinggal disesuaiin. Maunya apa? Sesuai yang kita punya lah. Ya, sesuaiin. Lalu tinggal import sini. Import di sini. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi untuk pemakaian Kotium itu sangat simple dan mudah digunain karena dia udah terintegrasi di VS Code. Lalu bisa kita bisa search di sini, lalu bisa bikinin code-nya dengan sesuai behavior kita. Itu sih kelebihan yang sangat terasa untuk Kotium ini. Lalu beberapa fitur lainnya juga mungkin di sini nih ya. Ini masih error atau mungkin apalagi ya yang bisa saya tunjukin. Ini dia tuh bisa refaktor, refaktor langsung di sini kita. Tuh, dia tuh bikin proses komen. Nah, saya refaktor nih, ngejelasin apa yang harusnya diubah, apa yang harusnya nggak diubah. Nah, ini dia tuh minta buat diubah kayak gini. Kayak gitu sih kurang lebih. Dia bisa ngebaca. Nggak bisa di reject, bisa di accept. Kalau di accept, jadi gini. Kayak gitu. Bisa dihapus aja komennya, lalu ada kenderet JS Nah, kurang lebih kayak gini. Ngejelasin, kita bisa save juga kalau mau. Tuh, karena CSLog ini kayak kita tuh nggak usah bikin capek-capek ngetik kayak ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi kita bisa tinggal klik generate CSLog jadi penjelasan codingan kita. Itu sih beberapa fitur yang paling eh, apa ya overpower untuk AI si Codium ini. Lalu bisa juga misalkan function. Oh, ini aja. Saya tuh bisa bikin contoh lah ya. Saya akan nyari penggunaan objek data. Contoh data penggunaan atau data objek. Atau kita langsung di kotirnya itu. Saya bisa yang paling utama tuh kayak gini. Sebentar. Kita ambil dari sini aja. Contoh objek. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Contoh ya. Contoh kan saya di sini memakai TypeScript. Saya bisa buat nih, eh, buatkan types-nya untuk TypeScript. Ini salah satu penggunaan yang paling saya sering pakai sih di Kotium. Nah, ini dia bisa buat nih interface person sesuai datanya string, 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 number, string. Jadinya kita tinggal taruh di types-nya. Nah, sesuaiin karena kita kan beda file per interface. Nah, kurang lebih seperti itu sih penjelasan bagaimana saya menggunakan Code Ium Windsurf di dalam penggunaan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak fitur yang bisa digunain, tapi eh, untuk penggunaan yang paling fundamental itu sih yang bisa saya jelasin. Tapi fiturnya dia tuh banyak. Di sini tuh ada misalkan bisa dibaca ya di komennya karena ini cukup jelas sih dari guidebooknya ya. Ada super complete dan lain-lain, ada show previous completion. Jadi kita tahu nih sebelumnya itu apa yang sebelum di eh, auto complete-nya. Terus ada paste and translate, ada open profile, open chat view. Nah, ada juga tuh seingat saya dia tuh bisa ngebuat commit message. Mana ya commit message? Terus yang
Tapi seingat saya itu bisa. Paling kurang lebih segitu aja sih presentasi dari penggunaan Winsource plugin code dulunya code Ium ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.